apa kabar Anda semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, tetap semangat. Kita ngobrol lagi bersama dengan Bung Rocky Gerung. Bung Rocky Gerung ini kelihatannya bursa kabinet dari Pak Prabowo Gibran sudah mulai bermunculan nama-namanya. Dari PAN, Partai Amanat Nasional itu Zulkifli Hasan sudah menyatakan bahwa salah satu yang akan disodorkan ke Pak Prabowo adalah Eko Patrio. Nah, kemudian saya baca juga Eko Patrio, kata para politisi PAN ini pantas lah karena dia cukup senior di DPR, dia sudah 3 periode dan dia terpilih lagi jadi 4 periode, pantas dia kalau jadi menteri. Kemudian kalau Demokrat kelihatannya selalu masih nama AHY saja yang dimunculkan. Tapi kenapa ya kok cuman AHY, apa cuman dapat satu kursi, bukan nggak Demokrat, bukannya lebih gitu. Ya harusnya kita lihat portofolio itu disediakan untuk apa, baru untuk siapa, kan bisa begitu tuh. Yes. Jadi kalau kita mulai perhatikan bahwa memang ada perebutan kursi di situ karena hak dari koalisi. Tapi kalau kita kaitkan itu dengan kapasitas, tentu banyak juga tokoh di luar koalisi yang melebihi kapasitas dari partai-partai itu. Karena yang kita hadapi bukan sekedar problem membagi kue, tetapi mengatasi masalah yang bahkan lintas global. Ada ketegangan politik di Timur Tengah, ada tekanan ekonomi yang memungkinkan supply global ini, distribusi energi itu bermasalah, distribusi komoditas. Jadi kita mau lihat sebetulnya Indonesia di dalam kompleksitas problem itu. Bukan sekedar dalam upaya untuk menyenangkan koalisi itu. Nah, kalau misalnya koalisi itu mengambil lebih banyak porsi atas dasar kapasitas politik, lalu hal-hal yang sifatnya teknokratis terbengkalai. Padahal justru kepemimpinan Pak Prabowo sekarang ditantang, diuji di dalam kapasitas teknokratiknya itu, menyelesaikan masalah secara teknokratis, bukan secara ideologis tuh. Kalau secara ideologis dari awal nggak ada penyelesaian ideologis, karena koalisi itu ada campuran berbagai ideologi itu. Jadi juga menjadi problem kita, apakah Prabowo akan mengambil menteri-menterinya dari partai politik tanpa pertimbangan kapasitas teknis, kapasitas teknokratis, atau sekedar untuk menyenangkan Jokowi yang memang menginginkan menteri-menteri itu bisa dikendalikan oleh Jokowi. Karena dua hal yang juga mesti kita pertimbangkan, terutama hal terakhir tadi, bahwa Jokowi ingin menteri yang masuk ke Pak Jokowi itu adalah menteri yang bisa dia kendalikan tuh, atau dalam bahasa Pak Luhut itu yang tidak toksik dalam pengertian kepentingan Jokowi itu. Iya, iya. Oke, kemarin kita membayangkan ya betapa nanti akan ada persoalan tarik-menarik kepentingan di kabinet ya, Bung Rocky. Belum lagi itu kita belum ngomongin soal kapasitas ini, karena kalau kita membayangkan sekarang saja ini sudah ada aslinya kan ada 6 partai politik yang di parlemen yang menjadi pendukung dari 4 partai politik di parlemen yang menjadi pendukung koalisi 02. Belum lagi kita ngomong partai-partai non parlemen yang juga jadi pendukung di situ ya. Artinya kalau kita lihat di situ kan ada PSI, itu saya yakin pasti itu juga akan ada jatah. Ada Yusril Iza Mahendra yang jadi ketua tim pengacara, partainya pasti juga akan dapat jatah. Ada Gelora dan sebagainya. Setidaknya terus ada Partai Prima. Itu ada 8 partai di situ, Bung Rocky. Ditambah lagi dengan PKB dan juga Nasdem gitu yang masuk. Dan apalagi Anda selalu menyebut bahwa Gibran juga akan menyodorkan menterinya sendiri, Pak Jokowi menyodorkan sendiri. Padahal menteri yang tersedia itu kan hanya 36 kalau sekarang portofolionya. Jadi Anda membayangkan yang profesional nanti masuk dari mana? Tapi kan kemudian partai politik selalu ngomong, loh, bukan berarti di partai politik tidak punya ada profesional juga gitu. Kan kalau kita lihat apa yang akan kita temui di depan, itu bagi Indonesia dari kacamata kepentingan negeri ini, yang pertama tentu adalah Menteri Keuangan. Karena mesti mengatur lalu lintas, supply demand, berdasarkan kapasitas APBN kita tuh. Dan itu yang wajib pertama karena mesti dihemat anggarannya. Sementara pemasukan itu tax ratio kita minim, sebagian besar hasil ekspor harus dipakai buat membayar hutang dalam bentuk devisa kan. Kan itu yang paling strategis. Yang kedua di dalam negeri soal agraria, soal konflik agraria kan berkepanjangan. Lalu SDM,
karena ini menyangkut persaingan energi masa depan kan. Jadi mungkin cuma 3 itu sebenarnya yang diperlukan untuk memperkuat visi dari Prabowo tuh. Kemudian kita lihat secara ideologis yang diperlukan adalah menteri-menteri di dalam upaya untuk memeratakan pembangunan. Itu menteri-menteri yang sifatnya mendistribusikan hasil dari akumulasi. Itu menteri koperasi misalnya, menteri sosial. Jadi kalau kita hitung 3 tadi, SDM, Menteri Keuangan, lalu Menteri Pertahanan, lalu tambah lagi dengan koperasi dan yang berdimensikan dengan sosial, ini koperasi dan apa namanya tadi saya sebutkan, Menteri Ekonomi Menteri Koperasi dan ya, UMKM. Menteri Koperasi dan mengatur konflik agraria. Kan itu intinya kan. Jadi ada 7 menteri yang bisa jadi inti, yang lainnya dibagi-bagi aja berdasarkan kapasitas politik misalnya. Tapi yang 7 ini mesti betul-betul datang dari kalangan teknokratik yang paham tentang hubungan kaitan makro mikro dalam pembuatan kebijakan, yang paham bahwa stabilitas politik itu dikaitkan dengan perkembangan global, yang paham bahwa cara kita untuk menyimpan cadangan energi itu juga mesti mampu untuk mengintip laboratorium baru di dunia yang sedang mengolah energi baru yang masih disembunyikan. Kan itu intinya tuh. Jadi kalau cewek-cewek sekarang ya udah itu mulai ada sinyal si ini bahwa itu kita kapasitasnya apa sebetulnya tuh. PAN tentu punya banyak menteri, tapi yang diucapkan semuanya ada selebritis kan. Ngaco-nya di situ, bukan ngaco sebetulnya. Ya memang ngaco sebetulnya. Karena pemahaman kita tentang kapasitas Kementerian Pak Prabowo harus dikaitkan dengan kebutuhan real, dan itu tidak boleh sekedar name dropping hanya karena seseorang itu populer lalu diajukan secara politis. Padahal yang diperlukan tadi adalah kapasitas teknokratis. Ya, saya kan membayangkan begini ya, katakanlah Pak Prabowo nanti akan bicara soal PAN dapat jatah sekian, ini sekian sekian, dan posnya adalah ini pos ini pos ini pos ini, begitu ya, Bung Rocky. Jadi artinya sekarang tidak tepat kalau nyebut nama duluan. Harusnya kan dapatnya jatah berapa dan kemudian posnya apa saja dan baru siapa yang cocok di situ. Saya kira kalau pendebatannya dengan kerja kan begitu ya. Ya mestinya itu yang diajukan tuh. Atau dibalik aja bahwa ya oke, menterinya boleh politisi tapi wakil menterinya akan diperbanyak datang dari kapasitas teknokratik tuh kan. Tapi nanti si menteri merasa kenapa saya cuma jadi semacam tukang gunting pita. Dia harus ambil kebijakan untuk kadangkala mengalihkan sebagian APBN itu untuk kepentingan partai. Jadi tetap persoalan kita adalah kementerian ini akan diisi oleh orang-orang yang secara politik sebetulnya punya nilai jual tinggi, tapi secara teknokratis nggak ada kapasitas tuh. Yang punya jual tinggi itu biasanya yang dipesan oleh partai untuk pergi ke badan anggaran, ngintip anggaran, atau kalau dia legislator atau kalau dia menteri pasti di tempat-tempat yang orang sebut basah secara anggaran kan. Betul. Nah masalah-masalah ini yang harusnya di watch dari sekarang. Walaupun kita tahu bahwa legitimasi Prabowo itu rendah sekali itu, apalagi kalau legitimasi rendah itu maka dia akan ditantang setiap minggu mungkin ada debat tentang kebijakan di DPR tuh. Jadi kelihatannya Prabowo tetap akan ada kesulitan tuh. Apa yang diucapkan Prabowo bahwa ya belum ada yang pasti, tentu itu juga membuat kebimbangan dari partai-partai koalisi, karena Prabowo terus mengatakan ya tunggu aja lah mungkin Agustus September tuh. Sementara partai-partai ini udah menyusun kira-kira siapa atau apa yang bisa kita rampok dari APBN yang akan datang. Apa yang bisa kita selundupkan untuk memanipulasi kebijakan demi kepentingan partai. Jadi sekali lagi koalisi ini tidak bicara tentang kepentingan Republik, itu bicara tentang kepentingan partai. Dari nama-nama yang muncul terlihat bahwa hanya untuk menyelundupkan 3-4 nama yang memang populer tapi dengan kapasitas masih diragukan. Ya. Dan kita tahu bahwa kan kenapa partai-partai itu kemudian berebut masuk kabinet, bahkan termasuk mereka yang berada di oposisi, ini kan berkaitan satu, kalau pada masanya Pak Jokowi soal keamanan ya, karena ada sandera-sandera yang kalau jadi lawan dalam politik pasti habis. Saya kira ini yang penting ada diubah pada Pak Prabowo. Yang kedua tentang sumber daya keuangan negara, dan sumber daya keuangan itu ya akhirnya kita terjebak pada soal korupsi itu. Betul, dan mungkin Prabowo belum bisa memutuskan menteri ini potensi untuk korupsi. Menteri ini harusnya kan udah daftar. Siapapun menterinya dari koalisi manapun, bahkan dari oposisi, kalau ada jejak atau potensi jejak korupsi, mesti udah disinyalkan, kita nggak akan terima itu. Bukan kita mau suruh
Prabowo minta izin pada KPK atau pada Kontras untuk memilih menterinya, tetapi dia mesti paham bahwa opini publik justru buruk pada Prabowo karena legitimasinya kurang. Nah, tukar tambahnya mestinya Prabowo datang aja ke publik mengatakan, saya ditekan untuk menyusun kabinet, tapi saya percaya karena legitimasi saya kurang, maka untuk menambah legitimasi saya akan buka persoalan ini supaya ada masukan dari masyarakat itu yang memang mungkin merasa tersolimi kemarin, tapi saya mengerti itu. Oleh karena itu tolong Kontras, LBH, Walhi segala macam itu kasih poin siapa yang seperti yang layak jadi menteri. Demikian juga KPK. Ini juga untuk mengimbangi defisit legitimasi dari Prabowo. Jadi itu sebetulnya keinginan tersembunyi dari mereka yang masih percaya bahwa masih bisa mengandalkan Prabowo tapi tidak bisa mengandalkan Gibran kan. Itu psikologi itu kan masih ada terus. Banyak aja orang yang merasa kayak udahlah apapun ya udah Prabowo ada, tetapi di dalamnya ada Gibran, berarti orang mulai menduga Gibran akan minta berapa kursi dari Prabowo, Jokowi akan minta berapa kursi, walaupun Gibran bukan partai, tapi Gibran merasa dia mesti tanam orang di situ, yaitu teman-temannya misalnya. Demikian juga Jokowi itu harus dipenuhi permintaan Jokowi. Itu yang berkali-kali kita lihat kekalutan di dalam psikologi Pak Prabowo untuk menyusun kabinet yang sifatnya second kabinet ahli itu nggak mungkin dia peroleh. Ya. Kan ada dua hal saya kira ya Bung Rocky. Pertama tentu saja para partai koalisi itu berebut kursi-kursi yang atau kursi kabinet yang kita sebut selalu posisi yang basah gitu. Yang kedua di internal partai-partai itu sendiri juga berebut juga di antara mereka yang masuk ke dalam kabinet kan gitu. Nah, kita membayangkan apakah kemudian penyebutan ucapan-ucapan bahwa ini akan kandidat dari menteri dari partai-partai itu merupakan upaya untuk pressure pada Pak Prabowo atau bagian dari dia untuk semacam apa ya katarsis ketegangan di dalam partai-partai itu sendiri. Yang pertama tentu ketegangan dalam partai itu. Karena koalisi 02 itu sebetulnya kita sebut koalisi 02 bukan koalisi partai, tapi koalisi tokoh-tokoh di dalam partai kan, yang menginginkan langsung dapat posisi itu. Kalau itu koalisi politik nggak akan ada yang mengucapkan hari ini itu. Jadi menghormati aja Pak Prabowo nanti susun sendiri. Tapi kalau Zulhas sudah ngomong itu artinya di dalam ada gempa bumi di antara tokoh-tokoh itu kan. Demikian juga yang mungkin relatif di Demokrat nggak begitu karena ada semacam disiplinnya 2-3 orang aja. Tetapi partai-partai lain, Golkar juga begitu kan. Semua tokoh di dalam Golkar itu akhirnya bersaing demi diri sendiri, bukan karena Golkarnya koalisi dengan Jokowi, dengan Prabowo, tapi tokoh-tokoh itu yang ingin masuk lewat pintu belakang misalnya untuk menemui Prabowo, saya aja yang lebih penting kan. Jadi memang yang disebut kerakusan kekuasaan sudah terlihat dari awal, dan sekarang mulai terbentuk pikiran itu. Mungkin nanti ada orang yang kalau begitu Pak Gibran aja yang jadi Ketua Umum Golkar nanti supaya bisa dititipkan langsung pada Pak Gibran sebagai wakil presiden. Belum tentu Prabowo setuju itu. Tetapi semua yang kita bicarakan ini menunjukkan bahwa koalisi itu dari awal sebetulnya kepentingan individual, bukan kepentingan politik, bahkan dalam pengertian kepentingan republik. Yes, oke. Jadi saya kira dari sini saja kita sudah bisa membayangkan seperti apa nanti postur dari kabinetnya Prabowo. Kecuali kalau Pak Prabowo menyadari betul itu dan dia berani mengambil sikap yang tegas gitu bahwa bagaimanapun dia adalah presidennya. Jadi yang menentukan siapa yang jadi menteri itu bukan Jokowi, bukan Gibran, dan juga bukan ketua umum partai politik. Nah itu intinya tuh. Dan kita melihat itu apakah Prabowo bisa tampil sebagai leader atau dia seperti sering kita sebutkan sekedar dealer untuk memuaskan mereka yang pernah membantu dia selama pemilu, selama kampanye kemarin. Tapi kalau kita lihat watak Prabowo sebetulnya ini semua orang ini akan diabaikan oleh Prabowo nih. Karena bagi Prabowo ya saya pemimpinnya dan nggak mungkin Prabowo itu mau membagi secara sukarela tekanan politik dari koalisi ini. Jadi ini soal watak ya. Dan dari segi itu kekecewaan pasti akan muncul lagi. Jadi semua daftar yang beredar sekarang itu sebetulnya daftar keinginan dari koalisi dan bahkan daftar keinginan dari elit di dalam koalisi, bukan keinginan Prabowo tuh. Gampangnya begitu bacanya. Yes, oke. Jadi saya kira memang mesti kita tunggu. Mungkin Prabowo berpikir Belanda masih jauh, masih ada bulan Oktober dan segala sesuatu bisa terjadi sebelum Oktober. Itu yang penting. Oke, itu yang kita pastikan tuh bahwa akan ada gempa bumi kecil lagi atau bahkan lebih besar dari kemarin karena legitimasi tidak ada sementara problem ekonomi, sosial, politik, apalagi tekanan global itu finansial dan security global akan menimpa Indonesia.
Yes, oke baik. Terima kasih Bung Rocky ya. Ya, Tetap 0%. Yes. mantap.